Halo, sore semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat semua ya, mengingat, saat ini masih keadaan pandemi. Semoga teman-teman dimanapun berada tetap jaga kesehatan dan juga tetap memakai maskernya dan menjaga jarak. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain nih, mungkin, saya mau ngingetin nanti di akhir, acara ini ada pembagian hadiah di mana nanti ada kuis yang akan saya berikan dan juga akan bisa dijawab oleh teman-teman semua. Nah, teman-teman udah tahu belum sih nih, kali ini webinar kali ini ingin membahas apa? Nah, webinar kali ini ingin membahas tentang time management untuk meningkatkan produktivitas. Kali ini juga sertifikasiku mendatangkan, narasumber yaitu, Kak Agus Setiawan yang, eee paham di bidangnya, seperti itu. Nah, teman-teman buat yang bingung nih, webinar BISIK ini apa sih? BISIK ini yaitu Bincang Asik Sertifikasiku yang diadakan setiap hari Jumat oleh Sertifikasiku. Jadi daripada teman-teman nongkrong nih di luar, lagi masa pandemi seperti ini, mending kita kumpul di webinar ini untuk membahas hal-hal yang bermanfaat dan juga asik serta santai juga nih. Seperti itu. Kemudian yang teman-teman yang belum tahu nih, sertifikasiku apa sih? Sertifikasiku ini yaitu platform edukasi online yang menyediakan pelatihan, pembelajaran, dan juga, profesi khususnya di bidang pasar modal yang tersertifikasi oleh BNSP, gitu. Nah kemudian, boleh nih kita sapa untuk, narasumbernya. Halo Pak Agus yang sudah hadir. Halo halo, apa kabar semuanya? Dengan Suaranya kurang jelas ya Pak. suaranya udah jelas, Bu? Tes suaranya udah jelas belum? Mbaknya Mbaknya mute. Halo. Hai hai. Jelas ya? Oke, keren. Sip. Mbaknya yang mute, Mbak. Apa kabar semuanya? Duh. Oh, baik baik baik. Keren. Mbak, suaramu hilang loh, Mbak. Suaranya nggak kabar. Nggak kabar. Suaranya nggak kedengaran. Suara clear, kabar baik, sehat. Alhamdulillah. So, senang sekali bisa hadir di sini. Nah, mic-nya udah nyala nih, Mbak. Ya, sudah jelas suara saya, Mas? Sudah, sudah. Iya. Nah, apa kabar nih Kak Agus? Baik, baik, sehat-sehat. Senang sekali bisa diundang di sini. Nah, Kak Agus nih lagi sibuk apa nih, Kak? Saya lagi sibuk, ya keseharian mengajar, kemudian Mhm. sekarang lagi menulis ya. Saya lagi membuat sebuah email course tentang produktivitas juga, gitu. Terus ya dalam keseharian sebagai orang tua dan juga melakukan aktivitas trading, gitu. Nah, luar biasa. Nah, ini, mungkin kita memperkenalkan dulu nih narasumber kita kali ini, yaitu Kak Agus Setiawan. Beliau yaitu founder sistem Baca Kilat, kemudian juga Baca Kilat for Student, Acquisition Notes, Learn More in Less Time. Aquarius Not. Oh iya. Nah Aquarius itu, Not ya. boleh Nah. tahu nggak sih Kak, Baca Kilat itu apa? Baca kilat itu membantu kita supaya kita bisa menguasai satu buku dalam waktu sesingkat mungkin. Jadi untuk ukuran 300 sampai 400 halaman itu kita bisa selesaikan dalam waktu 2 jam gitu. Dan kita bisa paham bukunya dan kita bisa presentasikan ke orang lain atau kita bisa pakai menerapkan isi buku dalam kehidupan kita. Itu peran dari baca kilat gitu. Baik. Dan kebetulan ini adalah tahun ke 11 baca kilat lahir ya. Nah,
Untuk mau ngingetin juga nih untuk teman-teman yang udah hadir, nanti boleh, ada pertanyaan di Q&A, boleh ditaruh di Q&A jika ada pertanyaan dari teman-teman untuk saya sampaikan ke Kak Agusnya untuk tema hari ini. Nah, langsung aja nih Kak, Mhm, karena waktu kita cuman 1 jam ya. yes. Nah, mungkin saya, mewakili dari teman-teman nih, kan Mhm, untuk judul hari ini juga sesuai dengan judul hari ini yaitu time management untuk meningkatkan produktivitas. Sebenarnya banyak juga nih teman-teman yang, mengeluh kesahkan, kok kayaknya waktu waktu tuh berjalan itu cepet banget, terus juga kita udah ngapain aja sih, kok kayaknya waktu udah cepet, terus kitanya belum ngapa-ngapain, belum melakukan produktivitas apa-apa, terus mhm. juga, belum ngelakuin hal-hal yang positif gitu misalnya. Nah itu tuh gimana sih Kak, kenapa kenapa banyakan anak-anak milenial seperti kami tuh biasanya, kurang melakukan waktu dengan baik gitu, kurang memanfaatkan waktu dengan baik? Well, kalau ditanya pertanyaan seperti ini, jawabannya simple ya, dan kebanyakan orang menyalahkan, "Kayaknya time management saya kurang bagus," gitu ya. Betul. Nah, sebenarnya permasalahan ini muncul bukan dari time management, dan time management sendiri itu adalah sesuatu yang masalah juga gitu loh. Masalah kenapa? Karena time management, punya 2 faktor yang bikin ini jadi sesuatu yang membuat orang merasa bahwa saya punya masalah di time management. Faktor yang pertama adalah time management fokus pada apa yang kita lakukan. Jadi kita selalu mencari aktivitas apa yang harus saya lakukan, aktivitas apa yang saya lakukan. Nah, situasi ini adalah fokus yang tidak tepat atau lebih tepatnya ini adalah fokus yang terbalik. Sebelum kita masuk ke time management, supaya kita bisa memanfaatkan waktu dengan tepat dan lain-lain, kita harus memahami apa sih rencana hidup kita. Kita mau kemana? Saya mau hidup saya seperti apa? Mau apa yang mau kita bangun dalam kehidupan kita. Ini bukan hanya buat teman-teman yang mau mandiri seperti mau jadi content creator, mau jadi pengusaha, tapi juga life plan ini ya, rencana kehidupan kita juga bisa tentang berkarya di sebuah perusahaan yang kita sukai. Itu juga life plan. Nah, karena kalau kita nggak punya life plan, terus kita selalu berpikir, "Oh saya mau melakukan ini nih, saya mau melakukan itu nih," gitu kan. Nah melakukan sesuatu itu mostly itu adalah, pain. Karena otak manusia itu selalu mencari nikmat, menghindari sengsara. Nah kalau melakukan sesuatu tapi nggak jelas, life plan saya itu kemana. Kayak, ya udah saya harus kerja nih, karena kerja itu adalah sebuah kewajiban. Melakukan sesuatu itu adalah kewajiban. Tapi karena di dalam hati kita tuh nggak jelas, saya melakukan ini maknanya apa buat saya? Manfaatnya apa buat saya dalam kaitannya dengan kehidupan saya di masa depan nanti. Karena nggak punya kejelasan itu, akhirnya melakukan apapun itu adalah pain. Karena itu pain, maka kita cenderung akan menunda. Menunda, "Ah nantilah," menunda karena, bingung, menunda karena nggak tahu gimana caranya dan lain-lain. Why? Karena kita nggak punya life plan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita hanya fokus pada time management, seringkali kita melupakan attention management, manajemen perhatian dan manajemen energi. Waktu akan terus berlalu. Ini bukan sesuatu yang sesuatu sumber daya yang bisa kita renewable, perbarui, nggak bisa. Dan kita nggak bisa manage waktu. Waktu kamu stop ya di sini, nggak bisa. Kita cuma bisa menentukan saya mau kerja berapa jam, saya mau melakukan tugas ini berapa jam. Nah, pertanyaannya adalah dalam rentang waktu tersebut, apakah energi kita 100%? Dalam rentang waktu tersebut, apakah perhatian kita 100% kita tuangkan ke dalam rentang waktu untuk menyelesaikan satu tugas itu? Nah, seringkali kita tidak ada hasilnya, tidak dalam rentang waktu tertentu kita nggak menghasilkan apa-apa karena perhatian kita tidak 100% pada apa yang sedang kita kerjakan. Nah, energi dan perhatian kita ini bisa kita perbarui, bisa kita manage dengan fokus pada apa yang saya sebut dengan high lifetime value activity, nanti kita akan bahas ya, dan high rupiah value activity, kita akan bisa melakukan
kegiatan aktivitas-aktivitas yang lebih sedikit, tapi memiliki dampak yang besar dan produktif dalam kehidupan kita, gitu. Mbak masih host, masih mute. Baik, berarti, selain itu kita juga harus punya perencanaan untuk apa yang harus kita lakukan ya, Kak Agus ya? Perencanaan untuk apa yang kita lakukan itu simple, sederhana. Yang paling berat buat kita, yang kebanyakan orang nggak mau melakukan adalah life plan. 5 sampai 10 tahun lagi saya mau ngapain? Nah, kalau kita udah jelas itu, maka merencanakan apa yang kita lakukan, itu urutan keempat, kelima gitu lah. Baik. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan lagi nih, Kak. Ya, ya, Nah, seperti ini nih, saat ini kan banyak nih, anak-anak milenial atau, remaja-remaja yang sibuk main game nih, atau misalnya waktunya habis untuk main game, main TikTok, sekarang yang lagi happening, kemudian juga tanpa sadar sudah menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan sampai begadang tiap malam gitu. Nah, itu gimana sih cara mengatasinya, Kak? well, ini berarti konteksnya adalah main game, main TikTok, atau main sosial media tapi nggak produktif ya? Ya, kan ada konten kreator. Jadi, dia main game untuk di-publish di YouTube, itu juga bisa disebut produktif. Sebelum masuk sampai sedalam ini biar kita punya konteks yang jelas, maka saya akan kira-kira teman-teman bisa membayangkan nggak ada sebuah piramida, piramida ini kita bagi tiga section ya. Saya sebut ini sebagai piramida produktivitas. Nah, piramida produktivitas dibagi menjadi 3 section. Section yang paling besar di bawah itu adalah section fundamental. Section fundamental ini adalah section tentang kejelasan tentang life plan kita, kejelasan tentang goal 12 minggu kita, selama 12 minggu ke depan saya mau ngapain aja. Kemudian prioritas saya sekarang apa selama 12 minggu. Kadang-kadang kan kita berkomitmen itu mikirnya panjang gitu ya. Komitmen saya 1 tahun ini gini, ya. Biasanya pada saat awal tahun baru itu kita bikin resolusi. Oh, saya mau seperti ini. Eee, saya mau capai ini tahun ini. Tapi karena komitmennya 1 tahun, biasanya baru beberapa bulan aja ya, biasanya bulan Februari udah lupa tuh, komitmennya apa, resolusinya apa, itu yang terjadi. Jadi kita nggak usah komitmen jauh-jauh, kita komitmennya 12 minggu. Selama 12 minggu ke depan, goal saya apa? Apa prioritas saya? Oke, setelah tahu prioritasnya apa, maka kita udah jelas nih, oke, 12 minggu ke depan saya maunya apa, berarti kita sudah membangun fundamental yang jelas, sudah punya visi yang jelas, sudah punya goal 12 minggu yang jelas, bahkan kita tahu prioritasnya apa. Dari 12, goal 12 minggu itu kira-kira Anda pilih 2 sampai 3 goal teman-teman, lalu berikan energi Anda 100%, perhatian Anda 100% selama 12 minggu ke depan untuk mewujudkan goal-goal itu. Nah, kalau fundamentalnya udah beres, baru deh kita bisa tahu kenapa kita selalu membuang waktu. Karena kita nggak punya kejelasan fundamental ini apa. Kita mau apa? What's in it for me? Kenapa saya harus melakukan, pekerjaan tertentu daripada main game? Karena kalau main game itu kan instant gratification. Begitu kita main game, kita langsung dapat feedback, kita happy. Kita main sosial media, kita dapat feedback, kita merasa gua paling update, saya jadi rasa keponya terpenuhi. Itu semuanya instant feedback. Tapi kalau pekerjaan yang untuk mencapai goal, paling cepat feedback-nya tuh 12 minggu. 12 kalau kita bikin goal 12 minggu ya. Jadi feedback selama 12 minggu, apakah kita udah capai goal-nya atau belum. Kita diri kita kalau kita udah mencapai goal. Itu 12 minggu, itu cukup lama gitu. Makanya sering kali kita terdistraksi karena satu, melakukan sebuah pekerjaan itu adalah pain atau sengsara. Di sisi lain, sosial media, game, itu adalah kenikmatan yang langsung kita bisa rasakan. Jadi, nah karena kita nggak punya kejelasan secara fundamental, hidup kita mau kemana, rencananya apa. Kalau kita udah punya, kita akan merasa bahwa melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat kita produktif itu adalah sesuatu yang membuat kita happy. Sesuatu yang membuat kita, "Oh, saya bikin progres nih, saya udah selesaikan satu pekerjaan nih." Kenapa? Karena kita punya goal, gitu. Jadi, kalau kita bicara teknis-teknis time management,
lalu langsung dibandingkan dengan kenapa sih selama ini kita habiskan waktu ke sosial media, habiskan waktu ke main game, kita akan merasa bersalah. Karena itu dua kutub yang berlawanan banget gitu ya. Nah, itu yang pertama bagian fundamental. Bagian kedua dari piramida produktivitas adalah yang saya sebut sebagai psikologis. Nah, psikologis ini adalah tentang membatasi diri kita. Benar-benar fokus pada prioritas kita dan mengatakan tidak pada hal-hal yang lain, gitu. Seringkali kan kita susah menolak karena ada permintaan dari orang lain, kita bilang iya. Nah, itu juga distraksi. Kalau apa yang diminta atau permintaan atau tuntutan dari orang lain tidak sesuai dengan rencana kita, itu distraksi. Oke. Nah, apa yang terjadi kalau rencana kita nggak ada? Life plan kita nggak ada, goal kita nggak ada. Apapun yang kita lakukan itu adalah distraksi. Nah, salah satu buku yang bagus banget buat teman-teman baca itu judulnya Indistractable dari Nir Eyal. Dia mendefinisikan seperti ini. Distraksi itu lawan katanya apa? Boleh boleh dong teman-teman chat di komentar kalau distraksi ya, lawan katanya apa? Nah, boleh tuh buat teman-teman chat ya di kolom komentar nih. Eee, fokus, Fokus, adiksi, eee, lancar. nah, Aman, ada yang jawab aman nih. support maybe? Oke. Distraksi itu lawan katanya traksi. Jadi traksi, terus distraksi. Nah, traksi artinya kita tertarik pada goal kita, oke. Kita melakukan sesuatu yang berkaitan dengan goal kita, yang menarik kita lebih dekat pada goal kita, itu namanya traksi. Nah, lawan katanya adalah distraksi. Berarti kita menjauhkan diri kita dari goal kita. Menjauhkan diri kita dari rencana-rencana yang sudah ada dalam agenda kita. So, sederhananya adalah traksi berarti kita sedang melakukan apapun yang menjadi rencana kita. Kita rencananya apa nih? Oh, saya sudah rencanakan melakukan ini. Lalu kita selesaikan apa yang sudah ada di agenda kita. Itu namanya traksi. Distraksi berarti kita melakukan apapun yang tidak ada di agenda kita. Jadi kalau agenda kita kosong karena kita nggak punya plan apapun, traksi apa traksi yang bisa kita lakukan? Nggak ada karena kita nggak punya plan. Jadi apapun yang kita lakukan itu adalah distraksi. So, encouragement saya adalah buat teman-teman, pikirkan kita 5 sampai 10 tahun ke depan kita mau ngapain? Kita mau kehidupan kita kayak apa? Karena 5 sampai 10 tahun itu kalau tidak ada rencana, 5 sampai 10 tahun itu seperti yang Mbak bilang, bentar aja udah lewat, gitu. Kalau kita punya rencana, kita akan merasa bahwa, 1 tahun ini saya sudah melakukan A, sudah melakukan B, sudah melakukan C, sudah menghasilkan konten ini, sudah menghubungi klien ini, saya sudah berkarya tentang ini." Kita akan jauh lebih happy di situ, oke. Nah, yang ketiga, sorry, yang fundamental udah, yang psikologis ini adalah tentang mengatakan tidak. Bagaimana kita bisa mengatakan tidak kalau kita nggak punya rencana? So, orang ngajak, "Ayo yuk kita, nongkrong yuk di kafe ini." Ayo, karena apa? Kita nggak punya rencana. Itu kita perlu say no. Dan yang ketiga adalah detail. Detail itu berarti tentang, mmm, strategi time management Mbak seperti apa, strategi time management saya seperti apa. Nah, itu semuanya bisa berbeda-beda. Makanya banyak jurnal di luar sana, banyak planner di luar sana karena setiap orang punya style yang berbeda-beda, gitu. Nah, baik, Kak, Mhm, ngomong-ngomong masalah pekerjaan nih, ada juga pertanyaan yang bisa saya wakili nih. ya. Banyak fakta ya, Kak, bahkan banyak juga terjadi pada diri sendiri. Kira-kira Mhm. apa sih yang membuat kita sering menunda pekerjaan nih, khususnya buat mahasiswa, sering menunda atau memakai sistem SKS atau sistem kebut semalam. Jadi misalnya besoknya ujian, kita belajarnya malam itu juga tuh. Jadi malam Mhm. itu sampai begadang-begadang, akhirnya besoknya ngantuk atau misalnya capek, lelah, dan segala macam. Nah, ini gimana sih, Kak, menurut Kak Agus sendiri? Oke, basic kita melakukan sesuatu itu selalu pain and pleasure. Kita menghindari pain,
kita mendekati diri kita pada pleasure. Jadi menjauhi sengsara, mendekati nikmat. Oke, mencari nikmat. Nah, kita menunda melakukan sesuatu karena pain melakukan aktivitas itu, belajar, ya, lebih besar daripada konsekuensi yang akan kita hadapi jika kita tidak belajar. Karena apa? Masih jauh waktunya. Oke. Jadi misalnya sebuah tugas itu harus dikumpulkan 1 bulan lagi. Pain untuk melakukannya sekarang tentu lebih besar daripada ketakutan tugas itu nggak selesai. Sampai menjelang deadline, pain kita atau ketakutan kita yang tidak menyelesaikan ini dan mendapatkan konsekuensi kalau tugas ini nggak selesai atau konsekuensi kalau saya nggak belajar, itu pasti lebih besar daripada belajar itu sendiri. Akhirnya apa? Kita melakukannya, kita mulai belajar. Dan kapan konsekuensi itu mulai berasa udah gawat, udah lebih besar daripada keengganan untuk belajar, itu ketika udah menjelang besoknya mau ujian atau 2 hari lagi ujian. Gitu. Jadi timbangan mental kita adalah pain-nya ini lebih besar atau pain-nya ini yang lebih besar. Ditambah lagi sebagian besar dari kita mungkin merasa bahwa semakin deadline itu konsentrasi kita semakin tinggi. Jadi tunggu deh, tunggu bentar lagi, tunggu deadline, itu saya pasti fokus banget ya. Siapa yang mengalami hal-hal demikian? Nah, masalahnya adalah itu tidak sepenuhnya salah ya, benar ya, nggak salah pemikiran seperti itu bahwa memang pada saat kita stres, adrenalin kita akan dipompa, kita akan mengarahkan fokus kita, energi kita untuk menyelesaikan sebuah tugas. Tetapi pendekatan ini nggak akan bisa memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Ketika kita makin stres, stres akan bantu kita menyempitkan fokus kita, menyalurkan semua energi dan perhatian kita untuk melakukan tugas yang kita perlu lakukan. Adrenalin meningkat juga akan membantu fokus energi kita. Pertanyaannya adalah, waktu kita melakukan itu, ya, apakah energi kita sedang dalam kondisi yang ideal untuk di-push menyelesaikan, atau selama ini energi terbuang melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak memberikan dampak positif dalam kehidupan kita? Apakah kita udah tidur yang cukup atau jangan-jangan bergadang main game? Nah, kita udah bergadang, terus udah deadline, kita SKS, kita merasa bahwa kita bisa fokus, tapi cadangan energi kita udah terkuras di tempat yang lain. Oke. Jadi kalau kita tidak punya energi yang baik, bagaimana kita bisa memfokuskan energi tanpa merusak kesehatan kita? Nah, kalau kita terus-menerus melakukan pendekatan seperti ini, stres ini akan menjadi stres kronis. Stres kronis ini akan membuat kita depresi, kecemasan kita meningkat, berpotensi sakit jantung, ritme jantung tidak normal, darah tinggi, serangan jantung, pola makan buruk, obesitas, macam-macam lainnya gara-gara stres yang satu ini, gara-gara kita selalu menunda. Oke. Nah, kayaknya saya perlu jelasin satu piramida lagi. Satu piramida ini eee, saya sebut sebagai piramida aktivitas. Jadi piramida aktivitas ini kita bagi 4. Nah, kita bagi 4, boleh saya share screen biar teman-teman ada gambaran? Boleh Kak, silakan. Boleh ya, saya share screen. Oke, share. Oke, kita lihat ini ada piramida aktivitas. Kita lihat yang paling atas dulu. Piramida aktivitas ini adalah, mmm, yang paling atas adalah yang paling atas adalah high lifetime value. Apa itu high lifetime value? Ini adalah aktivitas-aktivitas yang kita lakukan sekarang akan memberikan dampak pada kehidupan kita 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, bahkan seumur hidup kita. Oke, kira-kira teman-teman boleh chat di komentar ya. Aktivitas-aktivitas yang merupakan high lifetime value ini apa aja? Coba di chat di komentar. Menurut teman-teman, high lifetime value itu apa aja sih? Ya, Q&A. Nah, ini ada yang jawab nih. Olahraga Heeh. mungkin atau Yes, investasi. yes, Ibadah dan belajar, investasi, betul mengerjakan ya. hal yang berfaedah. Ya, yang berfaedah itu apa? Harus jelas gitu ya. Jadi, mmm, kita melakukan sesuatu itu kita mesti ada kejelasan. Ini tuh apa gitu ya. Sebentar.
Kok saya nggak bisa ke layar ya? Sebentar ya. Oke. Nah, jadi high lifetime value adalah sesuatu yang sifatnya, kita lakukan sekarang dan memberikan dampak, panjang di masa depan kita, oke? Betul, investasi, saya nggak tahu ini teman-teman saya stop share dulu, saya ulangi ya. Teman-teman, self improvement, meningkatkan skill, yes itu high lifetime value, investasi high lifetime value, olahraga high lifetime value ya, dan juga waktu bersama keluarga, ibadah itu adalah high lifetime value. Nah, kalau kita lihat high lifetime value ini berapa banyak teman-teman? Sedikit. Nah, kalau kita baca buku Stephen Covey, Seven Habits, ini adalah batu-batu besar dalam kehidupan kita. Oke. Ini adalah batu-batu besar. Olahraga, investasi, self improvement, ibadah, waktu bersama keluarga, itu nggak akan pernah balik, itu adalah batu-batu besar dalam kehidupan kita. Oke. Nggak banyak ya, paling cuma 5 atau 6. Nah, high rupiah value ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan kita. Kenapa kita melakukan aktivitas ini? Karena aktivitas ini akan menghasilkan, rupiah buat kita, oke. Akan menghasilkan, rupiah. Kita melakukan sesuatu karena ini bisa menghasilkan uang buat kita. Nah, itu high rupiah value. Nah, pekerjaan atau aktivitas-aktivitas di pekerjaan kita, tidak semuanya itu adalah high rupiah value. Hukum Pareto bekerja di sini, oke. 20% aktivitasnya kita itu akan memberikan dampak 80% atau bahkan sampai 100% dari hasil yang kita dapatkan. 80% aktivitas kita itu tidak membawa kita kemana-mana. Nah, tipsnya buat teman-teman adalah kita tuliskan aktivitas-aktivitas apa aja yang kita lakukan yang berkaitan dengan karir kita yang menghasilkan uang. Lalu pilih 20% mana yang cuma bisa kita lakukan dan cuma kita yang bisa melakukan dengan sangat baik dan merupakan alasan kenapa kita di bidang ini, kenapa saya bekerja di bidang ini, kenapa saya berkarya di bidang ini. Lakukan itu adalah high rupiah value. Oke. Low rupiah value adalah aktivitas-aktivitas yang kalau Anda bisa delegasikan itu bagus, kalau nggak bisa ya Anda harus kerjain sendiri. Nah, low rupiah value dalam aktivitas pekerjaan mungkin persiapan-persiapan, mungkin slide presentasi, mungkin laporan-laporan itu low rupiah value karena high rupiah value-nya adalah pekerjaan itu sendiri. Low rupiah value dalam kehidupan kita itu seperti cuci mobil, bawa mobil pergi servis dan lain-lain, atau berkendara menuju kantor itu adalah low rupiah value. Low rupiah value ini aktivitas yang saya definisikan kita mau lakukan itu enggan, tapi kalau nggak melakukan merusak high rupiah value dan merusak high lifetime value-nya kita. Nah, jadi kita bisa sebagian delegasikan, sebagian kita lakukan bersamaan dengan kegiatan yang high lifetime value. Misalkan kita lagi tunggu mobil dicuci, kita bisa sambil baca buku, oke? Atau kita bisa sambil baca ringkasan buku, kan banyak aplikasi ringkasan buku sekarang ya. Berarti kita mengubah low rupiah value menjadi high lifetime value. Nah, itu kegiatan yang bermakna. Tadi teman-teman ada yang jawab kegiatan bermakna, tapi kita harus clear kegiatan bermakna yang seperti apa, oke? Supaya jelas kegiatan bermaknanya kita harus paham piramida ini. Kalau yang paling bawah ini zero atau negative rupiah value ini adalah aktivitas-aktivitas yang membuang waktu. Misalkan sosial media, kecuali Anda sedang mengelola sebuah sosial media, maka sosial media yang nggak jelas atau bisa aja sosial media menjadi high lifetime value kalau kita mencari inspirasi. Tapi kita harus jelas, kita harus kasih batasan waktunya berapa lama gitu ya. Kalau zero atau negative rupiah value main game tapi main yang tidak produktif ya. Walaupun kita boleh loh main game, kita boleh loh di sosial media karena, mmm, main game sendiri akan bisa membuat kita produktif kalau dilakukan dengan baik ya. Gitu. Jadi high lifetime value, high rupiah value, dan low rupiah value ini kalau sudah jelas, maka kita tidak akan lagi terlarut pada hal-hal di mana kita main game terlalu panjang, kita kita sosial media terlalu panjang sampai enggak melakukan apapun sampai waktu berlalu begitu aja. Nah,
supaya high lifetime value, high rupiah value, low rupiah value ini benar-benar jelas dalam kehidupan kita, kita harus bikin piramida aktivitas tadi, piramida produktivitas tadi. Fundamentalnya apa? Oke, saya mau hidup saya kemana? Karena Eee, piramida aktivitas ini adalah bagian kecil dari dasar dari piramida produktivitas, yaitu fundamental. Ini psikologis. Nah, gitu. Kenapa, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan Mbak adalah itu ke arahannya itu ke detail. Sesuatu yang sifatnya detail ini ya gampang, kita bisa cari di mana aja. Tapi kebanyakan kenapa yang detail ini tidak bekerja dengan baik dan kita ketemu dengan masalah-masalah lain dalam kehidupan kita dalam mau menjadi lebih produktif adalah kita nggak beresin PR kita, fundamental kita apa, psikologi kita apa, bagaimana kita membatasi diri kita dengan waktu-waktu yang eee, tepat. Bagaimana kita membatasi diri kita melakukan hal yang benar-benar penting. Nah, seperti itu. Masalah bagaimana teknisnya itu detailnya, itu gampang banget kalau psikologi beres, fundamental beres, gitu. Oke, mmm, seperti itu teman-teman. Nah, sangat jelas sekali ya Kak untuk piramida aktivitasnya. Semoga teman-teman bisa ini nih, bisa tahu nih kira-kira apa yang harus dilakukan dan juga hal-hal yang harus di-planning dari awal. Nah, mengingat, waktu kita singkat nih, saya juga mau Heeh, ngingetin untuk teman-teman untuk bisa melakukan Q&A, melakukan pertanyaan di kolom Q&A di bawah ini, kemudian juga jangan lupa mengisi link absen yang ada di kolom chat. mhm. Nah Ini untuk pertanyaannya udah lumayan 14. iya nih, boleh kita bacakan pertanyaan yang paling menarik nih, Kak. Boleh, bebas. Mau Mbak yang bacain? Mbak yang Boleh pilih? boleh Mhm. boleh saya pilih. Eee, Mungkin dari Muhammad Yusuf Subhan. Halo Muhammad Yusuf, izin bertanya Kak, di era milenial sekarang, di mana anak-anak zaman sekarang ini mungkin ada beberapa yang terkesan malas, bisa Mmm. dibilang kaum rebahan tuh. Jadi kalau masalah produktivitas masih dibilang bingung nih mau ke arah mana, mau dimulai dari mana. Nah, apa sih yang harus kita lakukan sebagai anak milenial yang sokong dengan teknologi yang sudah ada di mana-mana? Terus bagaimana sih cara meningkatkannya sesuai kemampuan kita tentunya dalam hal produktivitas itu sendiri? Yes, ini nggak terjadi di teman-teman milenial aja ya. Kalau angkatan saya tuh angkatan mulainya milenial. Jadi saya mungkin milenial paling tua. Dan yes, kita didukung oleh teknologi yang luar biasa ya. Kita hidup di zaman teknologi yang keren banget. Nah, tapi kalau piramidanya kita, kalau kita lihat tadi piramida produktivitas, semua teknologi itu adalah di puncak piramida, di detailnya yang paling sedikit. Kalau di puncak piramida itu aktivitasnya nggak banyak. Kenapa banyak aplikasi, banyak teknologi yang lain-lain? Karena style orang berbeda-beda. Tinggal kita menemukan stylenya yang mana. Tapi semua aplikasi itu nggak akan ada manfaatnya, nggak akan ada nggak akan ada dampaknya dalam kehidupan kita, dalam produktivitas kita, kalau dasar piramida tentang fundamental tadi nggak beres. Psikologis tentang apa yang saya mau lakukan, pembatasan waktu dan energi untuk melakukan aktivitas apa aja itu nggak dilakukan, maka semua aplikasi itu nggak ada gunanya. Hanya akan membuat kita merasa bersalah. Kita udah tulis kok, tapi kok nggak dikerjain kayak gitu. Ya. Dan PR-nya adalah beresin itu. 5 sampai 10 tahun mendatang mau mau capai apa, oke. Terus 12 minggu ke depan mau capai apa, dan 12 minggu ke depan ini prioritasnya apa, itu yang harus kita lakukan. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Kak, Mhm. dari
Aninumous. Mau bertanya Kak, gimana caranya kita memprioritaskan dua hal yang berjalan bersamaan dalam satu waktu? Saya Oh, kesulitan membagi waktunya antara kuliah dan juga berorganisasi. Untuk membagi waktu gimana ya Kak di antara dua hak tersebut? Nah, boleh dijawab nih Kak Agus. dua hal tersebut kali ya. Iya, dua hal tersebut. Oke. So, sebenarnya sederhana. Kita lihat lagi alasan kuliah itu di awalnya apa. Oke, alasan kuliah di awalnya apa? Apakah menjadi aktif di organisasi dan membangun networking yang luas, atau prioritas utamanya adalah saya lulus dengan nilai seoptimal mungkin yang bisa saya capai. Ya, mungkin itu IP 4, IP 3, target masing-masing orang bisa berbeda. Nah, mana merupakan alasan utama hadir ikut kuliah itu ya, hadir di kuliah ini gitu. Nah, kalau alasan utamanya adalah supaya saya lulus nanti bisa berkarya dengan pengetahuan yang saya miliki, maka prioritas kita harusnya selalu memberi waktu lebih banyak, memberikan perhatian lebih banyak pada kuliah. Organisasi kita nomor dua kan. Karena kita nggak bisa mengatakan bahwa dua-duanya penting. Kalau kita mengatakan dua-duanya penting, itu berarti tidak ada yang penting. Selalu ada hal yang lebih penting. Contohnya gini, teman-teman, saya pengen tanya karena saya juga di bidang membaca. Siapa yang merasa membaca buku itu penting? Boleh chat di komentar, ya. Penting nggak sih baca buku? Nah, boleh chat nih di kolom komentar. Penting gak sih baca buku dari Kak Agus nih bertanya. Penting ya? Penting, penting banget, penting tergantung konten. Iya, penting tergantung konten. Oke. Terus sehari udah setengah jam belum baca buku? Konsisten? Nah, tuh, jawabannya, tadi ada jawabannya, penting banget sebenarnya. Oke, nah itu kan berarti tahu penting, tapi kita tidak melakukannya. Jadi lihat, kita tahu itu penting, tapi kenapa kita tidak melakukannya? Karena sebenarnya itu tidak penting. Kalau itu penting dan itu merupakan prioritas kita, pasti kita menyediakan waktu untuk melakukannya. Seperti teman-teman hadir di sini, daripada santai-santai teman-teman hadir di sini karena ini penting dibandingkan dengan mungkin nonton drama Korea, ya, seperti itu. Jadi Betul. kita selalu memprioritaskan sesuatu di atas yang lain karena sesuatu itu lebih penting dibanding yang lain. Nah, supaya, eee, tahu mana yang harus diprioritaskan, coba cek lagi alasan kuliah itu apa, gitu. Kalau itu udah clear, gampang sudah menentukan tujuan menentukan keputusannya mau fokus yang mana. Bisa nggak kita melakukan dua-duanya? Bisa. Misalkan saya prioritas utamanya adalah di kuliah, saya mau lulus dengan nilai maksimum yang bisa saya raih. Kalau ada organisasi dan ada tugas kuliah, mana yang harus dilakukan? Tugas kuliah. Berarti mungkin Anda harus mengatakan tidak untuk jadi ketua organisasi, gitu. Jadi kembali ke alasan utamanya apa, ya. Semoga menjawab. Kalau Nah, kalau masih belum puas tanya aja lagi ya. Nah, semoga menjawab ya. Kira-kira nih ada banyak banget pertanyaan yang masuk. Mungkin nanti kalau misalnya belum terbaca bisa langsung ke Kak Agus Setiawan mungkin dari Instagram, DM Instagram atau bisa langsung kontak person dari Kak Agus sendiri. Nah, ini kita bacain yang lain ya nih. Hmm, Dari Rafa. Halo Rafa dari Bandung nih. hmm. Ketika kita sudah jelas nih planningnya dan kita tahu apa yang harus kita lakukan, musuh Mhm, bersama pasti adalah gratification. mhm. Kiat-kiat untuk kita teguh dalam pendirian di atas rencana kita yang sudah well planned dan mudah menendang jauh gratification monkey yang ada itu gimana ya Kak? Terima kasih. Oke, sebenarnya gini, mendapatkan gratification monkey itu sah-sah saja. Dalam arti, bukan berarti ketika kita berjuang untuk mencapai goal kita, kita nggak boleh sampai mendapatkan gratification itu. Ya, tapi kita batasin waktunya, kita siapkan waktunya. Kita lakukan itu setelah kita membereskan tanggung jawab kita. Kita lakukan itu setelah
segala sesuatunya beres. Nah, kembali ke piramida aktivitas tadi, high lifetime value, high rupiah value, dan low rupiah value. Nah, yang memberikan kita gratification itu biasanya zero atau negatif rupiah value. Tapi itu penting juga, contohnya ya saya selalu menyediakan waktu nonton sama istri saya. Itu kan nggak produktif secara pencapaian goal, tapi itu kan membuat kami happy. Kalau membuat kami happy, maka kami jadi berenergi untuk bisa melakukan aktivitas pekerjaan yang lain gitu. Jadi kita tetap perlu memenuhi aspek-aspek yang membuat kita lebih happy, lebih semangat dalam bekerja. Tapi salahnya adalah kita tidak punya slot waktunya. Olahraga jam berapa? Baca buku jam berapa? Bekerja untuk proyek ini jam berapa sampai jam berapa? Mmm, ini adalah waktu saya untuk have fun, my time, me time katanya gitu kan. Ya udah nikmati me time-nya tapi batasin 1 jam, setengah jam, jangan sampai isinya me time semuanya gitu. Jadi kita bisa slotkan waktu untuk melakukan aktivitas itu. Coba bayangin, teman-teman punya satu kalender 1 minggu ya, terus kalender 1 minggu itu dijadikan acuan, dijadikan patokan, dijadikan kiblat. Rencananya gini, kalau seandainya minggu itu adalah minggu terbaiknya kamu, itu adalah minggu kamu paling produktif, bagaimana kamu akan menghabiskan waktu kamu. Nah, sekarang tips untuk mengisinya adalah masukkan high lifetime value dulu. Saya waktu bersama keluarga kapan? Masukin dulu. Saya ibadah jam berapa aja? Masukin dulu. Saya olahraga jam berapa? Masukin dulu. Nggak mesti tiap hari ada, tapi at least dalam 1 minggu itu ada. Misalnya olahraga 3 kali seminggu gitu ya. Saya berkunjung ke rumah orang tua saya setiap hari Minggu misalkan. Jadi itu udah ada dislotkan. Berarti kita sudah memprioritaskan batu-batu besar. Oke. Nah, tidur yang cukup adalah 8 jam. Kalau kurang tidur dari 8 jam, jangan bicara produktif, ya. Kalau teman-teman mau produktif, tidur minimal 7, 8 jam. Terus masukin, batu-batu sedang, yaitu high rupiah value. High rupiah value saya kerjain jam berapa jam berapa jam berapa. Low rupiah value saya kerjain hari apa. Misalkan saya tumpukin low rupiah value saya tuh di hari Kamis misalkan. Hari Kamis pokoknya saya siapkan 3 jam selesaikan low rupiah value. Oke. Terus buat yang kenikmatan saya harus lakukannya di kapan? Oh ternyata setelah memasukin ini semuanya, saya ada slot waktu di hari Selasa sore. Selasa sore saya mau ngapain? Yang bisa bikin saya happy apa? Masukin ke situ, gitu. Nah, semoga menjawab ya Kak Rafa dari Bandung. Yes. Nah, ada pertanyaan lain nih Kak. Mhm. Bagaimana dari Kak Kukuh Supriyanto. Halo Kak Kukuh, pertanyaannya, bagaimana tips untuk mengatasi interupsi atau perintah dadakan dari atasan? Padahal Mhm kita lagi ada kerjaan yang penting juga nih. Ini mhm. secara psikologis cukup mengganggu konsentrasi, sehingga time management tidak efektif. Mohon masukannya, Kak Agus. Alright. Jadi kalau yang ini, sebelum kita berani bertanya kepada atasan kita, ya interupsi dari atasan kita ini kan kita harus berikan feedback kepada atasan kita. Sebelum kita berani melakukan feedback, kita harus melakukan PR kita dulu, oke. PR kita adalah kita harus tahu pekerjaan yang katanya penting ini deadline-nya kapan. Nah, kalau kita sudah tahu dan ada interupsi dari atasan, kita boleh kasih feedback, kita boleh bertanya, "Pak atau Bu, mmm, ini deadline-nya kapan? Dan lebih penting mana, saya kejar yang ini atau saya kerjaan yang sedang saya kerjakan?" Karena dari, dari pekerjaan saya sekarang, ini kemarin katanya ini deadline-nya segini, kalau ini kapan? Kalau misalkan boleh, Ibu boleh kasih tahu saya atau Bapak boleh kasih tahu saya harus fokus ke yang mana sekarang? Ke yang baru atau ke yang lama? Gitu. Jadi karena ada atasan yang biasanya atasan itu nggak menentukan apa yang harus kita lakukan, kita tidak boleh dalam tanda kutip pasif juga, kita harus proaktif. Nah dan dari sisi positifnya adalah, kalau kita berani kasih feedback, berani bertanya kepada atasan kita, mana yang harus saya fokuskan supaya hasilnya bagus.
dia akan jauh lebih happy, dia akan jauh lebih percaya kepada kita, gitu. Dan itu tidak akan menjadi gangguan buat psikologi kita lagi. Nah, mungkin nyambung juga nih pertanyaan Mhm, dari Fania. Halo Fania, kalau ada pekerjaan yang tiba-tiba ada perubahan mendadak dan harus selesai dalam waktu singkat 1 jam, mmm. gimana cara memanage waktunya? Karena terkadang bisa stres juga. Sulit juga ya Pak, 1 jam waktunya. Yes, yes, yes. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama adalah tindakan preventif. Tindakan preventif berarti kita dari dulu udah punya rencana yang baik, sudah punya eksekusi yang baik, sehingga kita tidak menunggu sesuatu sampai urgent dan important, sampai terdesak banget baru kita kerjakan. Dengan kita melakukan kegiatan preventif seperti itu, kita akan punya waktu untuk melakukan apa yang penting tapi tidak urgent, sehingga hasil kerjaan kita lebih bagus. Itu preventifnya. Untuk kalau memang udah nggak bisa melakukan itu lagi, memang udah mendadak dan 1 jam ke depan harus selesai, maka 1 jam itu berarti kita harus memberikan perhatian kita 100%, energi kita 100%. Apa yang bisa kita lakukan adalah sebuah teknik yang saya sebut dengan mastering transition. Mastering transition, dalam setiap kegiatan, ketika kita melakukan kegiatan A, lalu kita pindah ke kegiatan B, itu ada sebuah istilah yang namanya, eee, residual attention. Residual attention atau sisa perhatian. Kalau kita melakukan kegiatan A, terus kita langsung melakukan kegiatan B, biasanya residual attention itu baru akan hilang setelah 15 sampai 20 menit kita melakukan aktivitas B. Itu artinya 15 sampai 20 menit pada saat awal kita melakukan aktivitas B, kita melakukannya separuh-separuh. Separuh perhatian kita masih di A, separuh lagi masih di tempat lain, mungkin sebagian dapatnya di B. Nah, jadi penting banget kita melakukan apa yang disebut dengan mastering transition. So, ketika datang tugas tiba-tiba dan itu deadline, artinya kita harus memberikan perhatian kita, energi kita 100% untuk 1 jam ke depan menyelesaikan tugas ini. Diam sejenak, rileks sejenak, tarik nafas yang dalam, hembuskan, niatkan dalam hati, oke, saya harus selesaikan pekerjaan ini dalam waktu 1 jam, saya akan berikan perhatian saya 100%, energi saya 100%. Dan kerjakan. Maka kita tidak akan bawa-bawa residual attention lagi, gitu. Berarti kuncinya harus fokus ya Kak ya? Yes, makanya time management nggak bekerja kalau attention-nya tidak ada, kalau energinya nggak ada, gitu. Nah, ada pertanyaan lain nih dari Kak Ongah Hermanto. Halo, bagaimana mengatasi distraction dengan bijak kalau plan kita sudah kita susun? Nah, jadi kita lihat ya, ada hal yang dalam kendali kita, ada hal yang dalam pengaruh kita. Ada hal yang di luar kendali kita. Jadi kadang-kadang mmm, ada hal yang di luar pengaruh kita, di luar kendali kita yang harus kita rela melepaskan itu semuanya dan melakukannya karena life will happen ya. Sometimes shit can happen. Jadi kita perlu, fleksibel juga. Tapi ada hal yang bisa kita kendalikan. Apa yang bisa kita kendalikan? Handphone. Handphone bisa kita kendalikan. Oke, sekarang saya mau kerja. Saya undisturbed mode. Oke. Nah, bayangin kalau misalnya saya live dengan teman-teman semua di sini. Ada 140 orang di sini. Terus saya ngomong sambil baca handphone. Are you happy with that? Tentu teman-teman nggak happy, ya kan? Karena teman-teman merasa nggak dihargai. Nah, handphone tadi juga ada pertanyaan kan, handphone ini, gimana hindari HP dari tangan biar lagi ngerjain tugas. Ya udah matikan handphonenya, itu ada dalam kendali kita. Ya sesuatu yang ada dalam kendali kita. Terus misalkan yang kedua, sesuatu yang dalam pengaruh kita. Ini kan pertanyaannya Mas Ongah Hermanto ini pertanyaannya adalah sesuatu yang sifatnya dalam pengaruh kita. So, sebelum mulai apa-apa, misalkan saya bilang sama anak-anak saya mau live ya, jadi mereka nggak akan sibuk gangguin saya.
gitu. Itu dalam pengaruh saya. Saya juga ngomong ke tim saya mau live jam segini jangan diganggu. Saya ngomong ke istri saya mau live sini jangan diganggu. Misalkan saya kerja di kantor, kalau pintu saya terbuka berarti siapapun boleh masuk, boleh bertanya, boleh diskusi sama saya. Tapi kalau pintu saya tertutup, mereka nggak boleh masuk. Itu artinya saya sedang tidak mau diganggu. Itu adalah sesuatu yang dalam pengaruh. So, misalkan oke, distraksi ini datang, terus bagaimana? Oh, bagaimana kita mengatasinya dengan, bijak. Nah, kita kalau sudah punya planning yang bagus ya, kalau sudah plan yang bagus, ada distraksi datang, kita punya timbangan. Artinya keputusan apapun yang kita ambil, apakah melakukan A yang sesuai dengan planning kita sebelumnya, atau melakukan B yang datang tiba-tiba, kita sekarang sudah punya timbangan mental. Mana yang lebih penting? A yang sudah saya planningkan atau B yang datang tiba-tiba? Apapun keputusan kita, selama kita membandingkan dengan situasi ini, mana yang lebih penting yang sudah saya planningkan atau yang datang tiba-tiba? Apapun jawabannya, kita udah membuat keputusan dengan proaktif. Selama kita membuat keputusan dengan proaktif, itu adalah keputusan yang produktif. Begitu teman-teman. Nah, semoga menjawab ya dari jawaban dari Kak Agus nih. Mengingat waktu Yes. kita singkat nih, mungkin pertanyaan yang lain bisa langsung ditanyakan ke Kak Agus, mungkin bisa di DM di Instagramnya. Apakah Instagramnya Kak? Agus Baca Kilat. Saya buka Q&A aja di Instagram, jadi teman-teman gampang ya. Saya buka Q&A di story, boleh masukin story-nya. Oke. Boleh masukin ke story. Sebentar. Nanti di Agus Baca Kilat teman-teman bisa masukin masukin pertanyaan di story saya, gitu ya. Agus Baca Kilat, jadi bisa di-follow. Nah, boleh tuh di-follow Kak Agus untuk pertanyaan lebih lanjut. Nah, mau nge-infoin juga nih buat teman-teman semua, jangan lupa untuk teman-teman ikut pendaftaran baru dari sertifikasiku batch 3 yang baru dibuka untuk pelatihan RSA dan CRA. Kemudian juga untuk tanggal 12, 14, dan 15 Desember ada pelatihan AWP dan QWP. Nah, ini nih bannernya. Kemudian juga untuk pelatihan dana nikah dan financial planning. Bisa dilihat di flyernya di masing-masing nih ada. Nah, kemudian juga jangan lupa link absen bisa diisi di kolom chat, ada linknya nanti. Kemudian juga ada kuis dari sertifikasiku nih, pertanyaannya yaitu, boleh dicatat, boleh disimak ya buat teman-teman. Mengapa time management penting untuk kehidupan sehari-hari? Nah, untuk jawabannya bisa DM ke Instagram sertifikasiku dengan hashtag bisikvol11. Pemenang kuisnya bisa mendapatkan 5 voucher free webinar kupas tuntas pesangon versi UU Cipta Kerja hari Kamis 17 Desember 2020. Kemudian juga mendapatkan voucher 250.000 produk sertifikasi RSA dan CRA. Nah, mungkin dari Kak Agus ada yang ingin disampaikan? Nah, mungkin sesi 1 jam ini nggak akan cukup gitu ya. Karena biasanya Betul. kalau saya mengajarkan produktivitas itu, saya mengajarkan dalam waktu 3 hari. Ya, jadi waktunya pasti singkat. Nah, buat teman-teman yang mau punya yang tadi saya bahas tentang piramida aktivitas dan lain-lain, kalau mau mempraktekannya sampai bikin planning yang jelas, sampai tahu kurikulum pengembangan diri saya tuh seperti apa, saya harus fokus dan prioritaskan kemana. Saya punya 2 tahun yang lalu saya sudah membuat Sync Planner. Nah, boleh teman-teman dapatkan Sync Planner di syncplanner.id. Saya ketik aja kali ya, Boleh. syncplanner.id. syncplanner.id. Ya, di situ, sorry, kayaknya saya ulang ya, saya cuma ke panelis tadi. syncplanner.id, lalu pakai kode time 20 dan dapatkan diskon 20% gitu. Dapat 20% diskon dari Kak Agus langsung nih di syncplanner.id dengan kode time 20.
Jadi kan kita Mhm, bahasnya time management kan, jadi pakai time betul. 20. Diskonnya waktunya terbatas ya, hanya buat teman-teman yang hadir di sertifikasiku. Baik, untuk pertanyaannya tadi, saya ulang lagi, mengapa time management penting untuk kehidupan sehari-hari? Jawabannya bisa DM di Instagram sertifikasiku dengan hashtag #bisikvol11. Jangan lupa teman-teman. Nanti pemenangnya bisa mendapatkan free, voucher pelatihan dan juga webinar UU Cipta Kerja. Nah, Mmm, mungkin karena waktunya sudah mau jam 5 nih, mhm, Kak Agus. Nah, mungkin kita bisa, eee, akhiri dulu webinar ini. Semoga webinar ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kemudian juga Kak Agus, saya berterima kasih karena udah, datang dan juga udah, mengisi acara di webinar sertifikasiku kali ini. Jangan sama-sama. lupa ya jangan lupa buat teman-teman semua, eee pantengin terus Bisik Vol yang lainnya di Instagram sertifikasiku.com, bisa juga di-follow Instagram-nya, kemudian juga YouTube-nya di Sertifikasiku, bisa juga di-like dan di-subscribe. Nah, mungkin Mmm, karena waktunya sudah habis nih, mungkin saya pamit undur diri. Terima kasih kepada, Kak Agus, semoga lain kali kita bisa berkolaborasi di lain waktu dan untuk teman-teman semua, semoga selalu menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan juga. Saya akhiri, dadah. thank you. Thank you.